boleh dijawab, boleh tidak. Betul. Kira-kira penghasilan terbesar selama nge-YouTube dari awal pertama kali hingga sekarang? Oke, kembali lagi di podcast Ngalor Ngidul. Selamat datang kepada narasumber kita, Azwar Mungkur, sebagai YouTuber yang merintis dari nol hingga saat ini dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bakal bercerita, sharing-sharing bagaimana pengalaman, kemudian strategi, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat channel YouTube-nya dimonetize dan menghasilkan seperti itu. Boleh Saudara Azwar bisa diperkenalkan dirinya, kemudian apa nama channel? Oh iya. Oke, nama saya Azwar Mungkur. Dan teman yang ingin lihat saya itu ada di YouTube Azwar Tutorial ya. Oke. Nah, itu dia. Jangan salah ya, Azwar Tutorial. Nanti kita editor dulu. Oh, siap. Jadi sekarang ini saya sudah mencapai itu 80.000 subscriber ya. Wow. Saya itu bangun kemarin itu udah teman kuliah waktu itu semester akhir saya, karena mungkin itu kalau udah mau akhir kan jangan lagi ya kampus ya, waktunya kan kosong. Nah, Betul. kebetulan juga aja lah ini ya kan. Saya waktu kuliah itu kan memang kuliahnya gimana ya, biayanya pun memang biaya pribadi gitu kan. Jadi memang itu tadi bilang pepatah itu kan, kalau kita memang ada satu ujian, kita berpikir gimana caranya untuk mengatasi ujian tersebut gitu kan. Betul. Jadi ketika itu saya itu memang lagi kekurangan dana untuk kuliah. Nah, saya berpikir lah gimana caranya untuk menghasilkan uang tanpa harus mendapat orang tua gitu kan, biaya semua lah kan. Jadi carilah di YouTube supaya kita membuat video itu bisa menghasilkan uang. Nah, saya tertahu lah dari mana awalnya, buat videonya gimana, dan apa cara-caranya itu memang dari nol semua. Saya tidak ada mentor apapun. Saya semua murni dari tutorial. Iya, tutorial. Sekarang channelnya tentang tutorial. Betul. Oke, kita balik lagi dari awal. Berarti motivasi pertamanya adalah motivasi untuk membantu biaya kuliah. Betul. Nah, kan nggak langsung tuh dapat uang dari YouTube tuh. Kira-kira prosesnya gimana dan berapa lama bisa dapat uang? Oh iya. Saya itu kemarin bangun itu di awal Februari. Oke. Tahun 2018. Nah, saya itu kan salah syaratnya kan. Itu kan minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Sebenarnya kalau model ini dibilang agak gampang, agak sulit ya. Karena sebenarnya kalau kita udah membuat konten yang bagus, orang itu akan pasti subscribe. Nah, seperti saya lah tutorial kan. Mungkin video saya itu kan membantu dia bermanfaat. Saya pasti yakin video dapat subscribe itu. Nah, gitu. Jadi intinya itu sebenarnya kita itu harus konsisten buat video. Ya biarpun saya konten itu sama seperti orang lain nggak apa-apa. Tapi jangan di-download dari YouTube, upload lagi. Oke, Re-upload. Jadi kita itu harus tenang berkonten, rekaman dan kemudian diedit dan di-upload gitu. Kemarin berapa lama bisa ngasilinnya? Pas pertama kalinya? Saya itu kan dari Februari ya, awal. Nah, saya itu bisa dimonetisasi itu alhamdulillah di bulan September tahun itu juga. Berarti belum setahun. Kira-kira ingat nggak bikin video itu berapa ratus video sehingga dimonetisasi itu? Kayaknya adalah punya 100 video. 100 video. Berarti di antara 100 video itu udah jam tayang tercapai 4 jam tayang dan subscriber udah 1.000. Itu apa tuh rahasianya? Ada hook apa yang bikin menarik ide? Kalau ide kan bisa diambil dari mana aja. Apa yang bikin orang balik lagi ke channel kita itu apa? Karena itu sih, ini pun kan menurut saya ya, itu sebenarnya apa yang saya alami. Saya berpikirnya itu pasti ada orang lain di luar sana sama apa yang saya alami. Nah, apa yang dibutuhkan juga sama. Betul. Jadi sudah saya buat kontennya sehingga orang pun pasti kan cari lah ya kan apa yang dia alami. Nah, ketemu, nah itu dia. Makanya saya itu cepat bikin di apanya itu di. Oke. Berarti kita
kita merasakan keresahan orang-orang juga Betul. karena kita ngalamin hal yang sama. Iya, betul. Bisa disebutkan nggak kira-kira apa sih yang ada di sekitar kita, keresahan itu yang dibikin konten Oh, saat itu? caranya kita kan sering lah menggunakan handphone kan. Iya betul. Misalnya, misalnya ada sering itu kita di Android. Nah, kita pengen aplikasi download ya. Ya. Misalnya, tapi dia nggak ada di Play Store. Oke. Padahal itu penting untuk kita. Kita tahu lah orang-orang gimana caranya downloadnya dan aman, hingga merusak handphone lah caranya kan. Tapi tetap kita bisa butuhkan aplikasi itu gitu. Oke, berarti apa-apa yang sering dicari oleh orang Betul. lain. Oke, menarik. Sebenarnya idenya sederhana tapi dicari orang banyak-banyak. Betul. Kalau dari segi shooting, editing, itu ada nggak formula tertentu supaya video ini bisa menarik gitu? Ada nggak strategi yang dipilih gitu? Sebenarnya kalau editing itu lambat laun itu akan berkembang. Oke. Karena awalnya itu pertama kali pun awalnya kan newbie ya. Pertama layar, upload langsung. Oke. Gitu. Jadi kan orang pun apa sih gitu kan? Karena memang Tidak menarik. tidak menarik sekali, betul. Dari thumbnail, makanya memang inilah permainan musik ini kan. Kita pakai banyak hal. Oke. Yang pertama itu dari thumbnail harus menarik. Dan jangan apa ya, tidak ya nanti kendalanya ini, musiknya nggak ada sekarang itu. Oh, kena Itu PHP nanti. Iya, itu nanti membuat orang kecewa. Itu pun dihilangkan kalau dilarang oleh YouTube. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Iya, itu dilarang. Banyak banget orang feedback seperti itu nggak? Nah itulah, karena itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Salah satu itulah orang kecewa. Mau balik lagi gitu. Balik lagi lah, betul. Ini penipu nih, gitu kan? Siap. Nah, gitu dia. Terus habis dari thumbnail. Nah, thumbnail lah pasti menarik. Kemudian dari apa videonya terus sangat tadi. Orang tuh nyaman kan, senang dengan video kita dan lama. Gitu. Ngeblur gitu. Ngeblur lah, ya betul. Dari video lah. Kemudian dari judulnya pun ya harus apa lah. Gimana orang itu penasaran dan tidak clickbait gitu judulnya. Oke. Gitu Tidak clickbait tapi orang ngebacanya tertarik pengen ngeklik. Betul. Nah, yang kedua yang kemudian Ada ilmunya berarti itu ya. iya. Terus. Dan yang ketiga, kemudian masalah apa lah? Masalah di apa ya? Nah, deskripsi itu, cara itu kita harus apa? Cari part-part yang berhubungan dengan tagar ya. Oke. Tagar yang berhubungan dengan video kita. Oke. Nanti orang mencari di pencarian YouTube itu kan muncul dengan video kita. Berarti itu berpengaruh sekali ya. Berpengaruh. Tag itu tadi. Berpengaruh, Gitu ya. betul. Itu tag yang di kolom tag atau di deskripsi. Deskripsi itu. Oh, di deskripsinya, Iya. bukan di kolom tagnya. Bukan di deskripsi. Aku selama ini gue bikin di Gak aja dua-duanya nggak masalah. Dua-duanya nggak masalah. Iya. Dia penting itu di situ yang paling penting menurutnya. Deskripsi ya. Di deskripsi. Oh. Jadi kalau orang nyari ketemu kata-kata yang kita tagar itu pasti mengarah ke Iya, video kita. iya. Karena orang cara logikanya ya, kalau kita pencarian gitu kan, malah paling atas boleh pasti diklik kan. Betul. Iya, gitu. Oh iya, nggak mungkin dari ke bawah. Iya. Mana yang nongol dulu itu yang diklik orang. Betul, gitu. Oke, menarik. Ini kan strategi internal dari YouTube. Internal. Kalau strategi eksternalnya gimana supaya orang ramai berkunjung ke channel YouTube kita? Kalau eksternalnya sih, ya berarti ada lah. Kita konsisten aja video. Dan ada upload di ini nggak, metode lain nggak? Iya betul. Saya sebenarnya sih kalau mengenal kayak sudah nggak itu apa apa sih? Nggak apa-apa, sebutin Kayak aja. TikTok, next video. Saya itu sebenarnya mulai itu dari tahun 2020 lah. 2020. Karena kalau awal saya buat itu saya nggak ada kemana-mana. Oke. Penting saya buat, udah gitu aja kan. Jadi saya berpikirnya saya masalah kan, saya buatlah TikTok dan next video. Sebenarnya paling cepat itu di TikTok sebenarnya yang berkembang. Jadi cobalah video itu singkat kan, intinya aja upload ke TikTok. Nah orang kepasaran tuh, nah itu kan balik ke YouTube kita. Gitu. Oh, berarti kita arahkan di ke YouTube karena ini nggak lengkap. Betul. Oke. TikTok, kalau terus yang lain ada lagi. Next video. Iya. Itu rame juga. Rame. Oke, berarti video yang kita upload ke TikTok atau next video tadi itu tidak kita tuntaskan. Betul. Kita bikin penasaran orang. Oke. Baru yang kedua lagi, becerlah medsos kita di video kita. Misalnya kayak Tulis nama medsos apa? Iya, betul. Gitu. Itu orang kan akunnya cari kan langsung gampang ya. Itulah metode saya untuk membuatnya. Menarik. Berarti dengan metode tadi itu bisa menghasilkan atau bisa dimonetize
dalam waktu 9 bulan kurang lebih. Iya, betul. Oke, ini boleh dijawab, boleh tidak. Betul. Kira-kira penghasilan terbesar selama nge-YouTube dari awal pertama kali hingga sekarang? Ini masih besar ya. Iya. Kalau saya baca lah ya. Sekarang Kisaran. Kalau sekarang itu rutin lah ya. Itu UMK. Tapi lebih pernah itu bukan lebih UMK gitu. Oh, pernah. Artinya setiap bulannya beda-beda. Beda-beda, betul, beda. Oke. Sekali MK juga. Iya. Lumayan sekali ya. Lumayan. Iya. Intinya ketika kita udah capai 1000 jam tayang sama 4000 jam tayang sama 1000 subscriber tadi, kita tuh harus konsisten terus upload. Terus ya betul. Bukan berarti udah dapat itu, misalnya gini pertanyaannya, udah dapat 4000 jam tayang, udah 1000, udah menetas. Kalau kita nggak upload lagi, kita tetap dapat duit ya? Tetap. Tapi duitnya segitu-segitu aja. Berkurang. View lah. View. Karena kan misalnya saya lihat ya, metriknya itu tinggi, terus kita sering upload itu dia kita akan mengingatkan. Aktif. Oke. Kita lihat ya. Iya. Intinya kejar jam tayang, terus kalau dapat upload aja terus-terusan. Iya, intinya itu adalah rutin lah dan konsisten aja. Dan kontennya jangan acak-acak ya. Satu konten aja, satu bis lah. Satu sekian, kalau mau blog aja gitu. Orang nanti kan pengunjung di situ kan ini ngapain sih ini gitu kan, karena dia campur kan. Iya betul. Dia marah kemana sih gitu kan. Iya. Berarti kita sebelum bikin kita coba track dari awal lagi. Sebelum bikin channel YouTube kita tentukan dulu tema besarnya apa. Dan supaya nanti kalau bikin konten nggak nyampur kontennya. Yang kedua, apa yang menjadi keresahan orang banyak, apa yang dicari orang. Betul. Oke. Baru masuk ke teknikal tadi lah, dari judul, thumbnail, betul. jadi konsisten. Nah, kenapa bisa konsisten? Itu pertanyaannya. Karena banyak orang memulai tapi nggak bisa sekonsisten sampai sekarang. Apa yang bikin kita konsisten? Itu kalau secara pribadi gimana? Ya kita kan pasti kan kalau awal itu kan udah tujuan kan, memiliki menghasilkan uang. Betul. Nah itulah motivasi kita. Tapi kan bisa dibilang 9 bulan pun lama ya. Lama. Kenapa tetap upload? Itu pernah bolos upload juga? Pernah? Oh pernah ya? Pernah. Tapi harus setiap hari. Baiknya gitu baiknya. Baiknya setiap hari. Iya. Pun satu gitu. Satu, penting dia satu. Satu hari pernah upload paling banyak berapa? Mungkin 5 atau 3 lah per hari. 3. Iya. Masih normal lah. Normal. Masih ideal kan. Iya. Oke. Berarti kenapa kita konsisten? Karena kita punya tujuan. Betul, tujuan. Niatnya dikuatkan aja. Kuatkan aja. Karena untuk berdoa itu dah utama-utamanya. Jadi itu yang paling utama kan kalau kita udah berusaha, berdoalah sama Allah gitu. Ya, betul. Berarti apa ya? Kan orang kadang kalau jadi buat ini sebulan, 2 bulan nggak ada hasil, 3 bulan belum capek, terus stop dia. Nasihatnya apa buat orang-orang seperti itu? Mungkin saya juga. Kira-kira apa nasihatnya? Nasihat sih kan gimana namanya? Kita harus apalah, buat moto dia dalam apalah, dalam hati kita yang kuat lah. Kita sebenarnya itu tujuannya apa? Jangan kalau kita udah mulai, kita juga berhenti. Sama halnya kayak kita ini, kalau kita mandi, ya harus basah lah gitu kan. Kita udah mulai dari awal, kita juga tujuannya apa? Menghasilkan gitu. Tapi pernah nggak sampai kerekitan nggak sampai ada nggak betul lagi nih, nggak sih pernah ngerasa gitu? Kalau masalah itu nggak pernah sih, cuma karena itu tantangannya di yang lain lah, bukan masalah malasnya. Oh bukan. Semangat aja konten. Nggak pernah aja. Nggak pernah, karena kan udah menerima mana kalau yang menerima. Oh iya sebelum harinya itu. Belum. Iya. Kan lama juga 9 bulan. Di bulan kelima lah. Kemudian setiap hari punya berat ini gimana nih? Pernah nggak sampai gitu? Nggak pernah sih, karena saya cuek-cuek aja. Iya semangat aja, karena bikin aja lah gitu. Bikin aja lah. Iya gitu. Ini niatnya sudah tertanam hati, iya betul. Ya, bikin aja lah pokoknya gitu. Bikin aja lah. Apa namanya? Belajar edit yang baik. Baik, betul. Yang baik. Seiring proses jalan. Betul. Nah, kalau misalnya dia tuh pengen mulai channel YouTube, tapi dia nggak punya kamera, nggak punya alat canggih itu apa nasihatnya untuk orang-orang pemula? Ya saya yakin lah, setiap orang di dunia ini pasti ada handphone lah ya, ada handphone kan. Oke. Nah, pakai handphone aja.
Pokoknya tutorial di sana gimana mau buat video yang bagus. Kayaknya sekarang sebetulnya temanya apa kan? Kalau misalnya temanya mau podcast ataupun vlog, ya lah kayak kamera, inilah handphone lah. Sama satu lagi kayak tongsis lah ya, tongsis. Itu aja. Berarti sebenarnya nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Kendalanya mau bikin konten apa enggak? Oh enggak gitu. Nggak mungkin orang sekarang itu nggak ada handphone. Betul. Ada handphone. Intinya kamu niat apa enggak? Ya, itu aja. Orang bisa jadi konten creator kalau ada niat. Kalau niat, iya betul. Dan bonusnya dikasih uang sama YouTube. Iya betul. Menarik. Apa enak kan kita bisa bantu orang, tenang orang kan kita orang juga. Nah gitu kan, enak sekali kan. Berarti motivasinya tadi selain dapat uang kita juga berbagi ke Berbagi orang-orang ya betul. Bisa jadi dengan itu, dengan kita membantu orang, maka diri kita akan lancar juga. Betul. Pesan yang paling pentingnya, saya pun jalan itu. Pasti sudah nanti berhasil. Nanti jangan lupa sedekahkan untuk yang lain lah kayak yang membutuhkan gitu. Penting gitu ya. Penting. Keren itu guys. Jadi 2 kali UMK itu pernah dicapai hanya membuat tutorial. Padahal kan banyak ya channel orang tutorial. Banyak. Kita masih dekat kebagian rezekinya. Iya betul. Kalau pikir-pikir kan yang keren-keren banyak. Kenapa kita nggak dapat? Itu buah dari konsistensi tadi itu. Iya betul. Jadi bisa dibilang kalau benar-benar konten ya niatnya aja dulu kuatkan. Saya dapatkan betul. Apalagi kita ada kebutuhan makin kuat lagi niat. Iya betul sekali. Peralatan itu hanya sebagai alat penunjang aja. Iya. Dan jangan lihat konten orang yang besar. Oh itu nanti bisa Minder ya? mengindarkan kita. Oh, jelek kali konten gue ya? Iya gitu. Udah pemula ya kan? Mulai aja, buat aja. Orang pun pasti di pertama itu kan ya gimana lah. Awal-awal kan pengalaman belum ada. Ya harus tetap semangat lah itu yang paling utama. Meskipun boleh lah dia lihat semuanya dari YouTube kan misalnya terima lah ataupun mau dibuatkan kan, tapi jangan mau disuntik, modifikasi aja gitu. Oke. Intinya enggak diduplikat langsung. Jangan langsung. Itu boleh. Tapi jangan di download, di upload itu bahaya. Nah, pelanggaran Masalah kita. Kemudian terus masalah jangan pernah buat background dari manapun. Oh gitu. Kalau dari aplikasi aman lah, kayak aplikasi master itu kan ada tuh sound. Ada disiapkan lagunya. Iya. Kalau dia dari YouTube download, jangan sebelum copyright itu, jangan. Itu bahaya. Oh bisa kena juga. Kena juga. Biarpun lagu yang direkomendasikan dari YouTube. Iya, betul. Oh gitu. Iya, saya dulu ya. Saya itu di kelas kita mohon hapus suara gitu. Kalau udah misalnya kita upload tuh rame view-nya tuh tidak di take down itu gimana tuh efeknya sama kita? Sebenarnya Lagunya yang dia satu videonya ada yang gitu. Kemudian ada juga yang kita ada di pelanggaran. Jadi videonya sudah hapus. Dihapus. Rugi dong. Saya ya gimana? Kita sudah mengikuti tidak ada YouTube. Oh gitu ya. Saya pernah itu dulu pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran ini nggak boleh 3 kali maksimal dalam 6 bulan itu pelanggaran. Oke. Fatal. Karena kita itu kena hak cipta ya. Hak cipta itu videonya sama dengan orang lain gitu. Iya. Itu akan langsung down. Kita pelanggaran satu kali dan kalau dia 3 kali kita Maksimal 3 kali dalam 6 bulan. YouTube-nya yang take down video kita Langsung. Itu kan jadi apa juga bandingkan. Tadi itu Ribet lah. ribet lah. Cari amannya berarti kita ngambil sound atau dia dari mana? Dari aplikasi bisa lah. Dari aplikasi aman ya? Aman. Itu aman. Tapi kan tutorial kan nggak pakai lagu-lagu yang Iya. Ini ada suara-suara aja di belakang. Iya betul. Jadi karena tutorial itu salah satu, menurut saya tutorial itu salah satu niche yang cukup ini ya. Karena semua tutorial bisa dimasukkan. Iya, bisa betul. Nggak pusing-pusing gitu. Iya. Apa tutorial kehidupan lain sih. Masuk ke tutorial gitu. Iya betul. Keren. Saya pun apa ya baru-baru ini karena saya buat channel juga tutorial dan saya terinspirasi oleh saudara kita ini yang kita ajukan. Itulah. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau saya coba simpulkan itu memang niat dalam hati. Niat, betul niat. Kamu tahu tujuan kamu apa kerjakan. Kerjakanlah. Jangan fokus pada kekurangan. Apa yang bisa dipakai tadi? Iya betul. Ada HP ya pakai, ada gimbal pakai, kalau nggak ada pakai tangan. Saya tangan ya. Kadang-kadang jadi rezeki bisa. Jadi sering berjalannya waktu nanti udah punya rezeki apa-apa. Betul.
Dan juga sudah menghasilkan. Tidak membebani orang tua itu yang paling penting. Iya betul. Kalau kita ada niat dalam hati nanti dibantu kita. Pasti. Saya alami itu. Jadi di luar daripada pembahasan YouTube ini, saya juga mendapatkan insight yang menarik adalah ketika kita niat kita baik untuk membantu orang tua kita nanti, maka Allah akan bantu kita betul. Betul sekali itu. Jadi bisa dibilang niat baik akan berbuah baik juga. Iya betul sekali itu. Iya betul. Itulah mungkin teman-teman sekalian sedikit yang bisa kita share tentang merintis akun YouTube dari nol sampai dapat penghasilan 2 kali ganda, bisa memperingan beban orang tua. Banyak sekali manfaatnya dan berkembang seiring dengan waktu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini. Nanti kalau komennya ramai, kita akan kulik lebih dalam lebih jauh lagi tentang ini. Mungkin kita bikin langsung live tutorial di sini. Betul. Cara setup YouTube, thumbnail dan seterusnya. Intinya teman-teman kalau merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Mungkin sekian pertemuan kita. Ada kata penutup dari Saudara Azwar terkait dengan podcast ini. Saya ingin sampaikan kepada YouTuber pemula. Nah itulah. Kalau memang niat dalam hati, dalam karya. Kalau mau mandi harus basah. Jadi sudah dimulai apabila dia akan menghasilkan. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.